Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Anas Urbaningrum, Pak Sekjen, Pak Bendum, dan sesepuh kita yang nanti akan membina kita di Dewan Pembina, Bapak Laksamana Soekardi, dan Bapak Prof. Ferdinand Nainggolan, teman-teman jajaran Pimnas, jajaran Pimda, dan Pimcap yang ada melalui daring maupun yang bisa melihat secara live pada hari ini. Ini pertama kali saya bicara sebagai Ketua Majelis Agung. Sebuah lembaga yang baru kita bangun sebagai bagian konsekuensi kita ingin mekar, ingin berkembang yang lebih baik. Tentu pada kesempatan ini saya lebih banyak, salam dulu untuk teman-teman adik-adik dari Cipayung Plus yang hadir. Karena memang bagaimanapun juga di PKN ini memang tempat berkumpulnya para aktivis yang ingin melanjutkan pengabdian setelah selesai di masing-masing organisasi di tempat gitu ya. Tentu nanti alumninya silahkan di seluruh Indonesia yang ingin bergabung. Inilah rumah yang paling pas untuk kita bersama-sama. Para Kapimda dan jajaran yang juga sudah hadir, dan hari ini mungkin hari yang berbahagia, rangkaian yang paling strategis sudah kita lalui bersama untuk suksesnya etape ketiga, yaitu sukses mencapai parlemen nasional dan parlemen daerah. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengulas sedikit tentang Nusantara. Nusantara adalah sebuah kata, sebuah huruf yang menampilkan wajah keindonesiaan kita dengan sangat sempurna. Jumlah hurufnya 9. Kenapa Nusantara ini bisa pernah berjaya selama beberapa kali dan beberapa abad yang lalu? Karena kita memang memiliki DNA yang unggul dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kenapa kemudian kita lama terpuruk dan hari ini kita baru punya kesadaran kolektif bahwa Nusantara harus bangkit? Karena kita memang tahu DNA itu telah tumbuh berkembang untuk kembali mencapai kejayaan Nusantara yang akan datang. Saya mulai dari sebuah filosofi yang kita bangun di PKN, yang kita ambil dari sebuah ideologi diplomasi yang ada di zaman Majapahit, yaitu Mitreka Satata. Mungkin di beberapa ininya ada, di baju kita, di awal-awal kita selalu ada. Mitreka Satata artinya bersatu dalam persahabatan dengan kesederajatan. Ini merupakan cara Majapahit menjadi besar, karena dia sedikit mungkin mengurangi konflik dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Mitra itu sahabat, Ika itu satu, Satata itu sejajar. Bagaimana kemudian persahabatan itu disatukan dengan kesejajaran? Ini yang juga harus kita kembangkan di dalam mengembangkan partai politik kita. Karena kemudian ketika zaman Majapahit, Mitreka Satata ini menjadi diplomasi sampai punya hubungan yang bagus dengan Cina, India, dan sebagainya. Ini pelajaran yang berharga. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kekuatan di Nusantara ini yang disebut dengan gotong royong. Gotong royong sudah kita buktikan, tidak hanya slogan di PKN. Dari awal partai ini terbentuk, dari beberapa kali kegiatan, saya berterima kasih dengan banyak Kapimda yang selalu mensupport acara Pimnas. Karena tahu ketua umumnya yang lama ini agak kiri. Ketua umum yang lama ini agak kiri, agak kurang. Sehingga setiap punya ide kegiatan selalu kita urunan. Gotong royong, ada urunan uang, ada urunan barang, ada urunan fasilitas, ada nyumbang ini, nyumbang itu. Tapi satu persatu berbagai kegiatan kita bisa selesaikan. Gotong royong ini luar biasa. Kalau kita lihat di kampung-kampung, itu rumah pun bisa digotong rame-rame, betul tidak? Dipindahkan.
Rumah saja bisa dipindahkan karena kebersamaan, gotong royong. Landasannya tentu Mitra Kasatata itu karena merasa bersahabat, merasa bersatu, itu yang mengangkat. Lalu ikhtiar itu untuk apa? Tentu kita ingin seperti lagu tadi, bagaimana kita bisa berdikari. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya punya keyakinan kemandirian bahwa jika PKN memimpin Republik ini, jika PKN diberikan kesempatan, jika bumi pertiwi kita yang tercinta memberikan ruang ketika semesta kita bekerja dan kemudian menjadikan PKN sebagai pilihan terbanyak bagi rakyat Indonesia, maka kita ingin Indonesia itu menjadi negara yang berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri, tidak di atas kedaulatan negara lain, tidak didikte oleh negara lain. Jadi kata berdikari pun itu jumlahnya 9. Entah kenapa hari ini kita selalu bicara 9 ya. 9 juga adalah sebuah kekuatan bagi kita karena mungkin banyak pemirsa juga masih ingat dalam sejarah kita ada yang namanya Sang Saka Getih Getah Samudra. Sebuah bendera zaman kejayaan Majapahit. Jumlahnya garisnya putihnya 4, merahnya 5. 4 tambah 5, 9. Kemudian ketika kita kembangkan lagi, selain Nusantara, ideologi bangsa kita. Ideologi bangsa kita itu Pancasila. Jumlahnya 9 juga. Jadi mudah-mudahan pemirsa yang ada dimanapun berada, yang hari ini menyaksikan acara PKN, ini bukan gutak-gatik angka, tetapi ini simbol semesta sedang bekerja, memberikan sinyal kepada hati nurani kita semua bahwa sudah ada jalan menuju kebangkitan Indonesia, kebangkitan Nusantara, yaitu PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, sebagai pilihan nanti pada saat 14 Februari 2024. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, kalau kita mundur ke belakang, ketika zaman Sriwijaya, tadi Majapahit. Majapahit itu jumlahnya juga hurufnya 9. Ketika zaman Sriwijaya, mungkin penguasa Sumsel, Bu Lucy, mungkin Sumsel, Jambi juga, Pak Roma. Jadi dulu abad ke-7 ke-8, bayangkan abad ke-7 ke-8 di tanah Sumatera itu sudah pernah berdiri pusat-pusat intelektual yang namanya universitas. Kalau nggak salah namanya Dharma Kirti. Di mana orang Cina itu datang ke Sumatera untuk belajar. Orang Cina datang ke Sumatera untuk belajar pada abad ke-7 dan ke-8. Hari ini lebih banyak anak-anak kita belajar ke Cina. Artefak peninggalan, data-data sejarah cukup banyak Sriwijaya itu ada di Cina hari ini. Setelah sekolah di Dharma Kirti, mungkin kalau bahasa kerennya hari ini Dharma Kirti University gitu ya. Lalu barulah kemudian berlanjut sekolah ke India yang disebut dengan Nalanda. Ini sejarah bicara. Bagaimana orang zaman dulu mencari ilmu pengetahuan itu ke tanah Nusantara. Banyak keunggulan di bidang pendidikan. Lalu ketika kita bicara soal arsitektur. Ketika kita bicara arsitektur, saya kira bagaimana bangunan setinggi Candi Prambanan bisa dibangun pada zaman itu. Bahannya batu, tidak pakai beton bertulang. Batunya berat, alat transportasinya belum ada seperti sekarang, pakai alat-alat berat, keren. Alat transportasi zaman itu masih kerbau. Tapi bagaimana batu-batu yang begitu berat dari daerah aliran sungai Gunung Merapi bisa dipindahkan, bisa ditata, bisa diukir, bisa ditumpuk begitu tinggi menjadi mahakarya. Karena itu ilmu arsitektur kita pada zaman dulu sangat maju. Itu adalah contoh-contoh puncak kebudayaan kita. Itu kita baru bicara intelektual dan arsitektur bangunan. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana bahari kita. Bahari kita
Mungkin teman-teman Sulawesi adalah rajanya. Bukan hanya raja di Nusantara, tapi raja di dunia untuk menguasai bahari. Kita mengenal namanya perahu Sandek. Mungkin yang Sulawesi Barat, Pak Abdurrahman ada ya? Nggak tahu bisa naik kapal nggak dia? Itu perahu yang sangat luar biasa yang diakui kecepatannya tanpa mesin. Bisa bergerak dengan tenaga angin. Ada penisi. Ada kemudian ketika berkembang di zaman Majapahit ada namanya jung. Kapal besar, kapal perang yang bisa mengangkut ribuan orang. Teknologi begitu maju pada zaman dulu. Negara lain belajar ke sini. Kita yang datang sampai ke Tanah Harapan Afrika Selatan, ke Madagaskar dan sebagainya. Kita yang berkembang. Itu zaman dulu. Bahkan ketika Eropa terpuruk di zaman sebelum Renaissance, ketika zaman kegelapan, ketika mereka kelaparan, ketika mereka kesulitan ekonomi, mereka berlayar dengan beberapa tim pelayarannya, ekspedisinya sampai ke Tanah Nusantara. Tanah Nusantara yang menyelamatkan Eropa dari kelaparan. Karena kaya rayanya kita waktu itu. Kita bantu ke sana. Terjadi perdagangan. Lama-lama para pedagang itu berubah menjadi penjajah. Kenapa mereka berubah menjadi penjajah? Karena kita mudah diadu domba. Walaupun kita bukan domba. Tapi kita mudah diadu domba waktu itu. Akhirnya ratusan tahun kita dijajah. Setiap saat kita diadu domba. Kalau istilah sekarang mungkin politik identitas ya. Artinya antar identitas diadu sehingga kita bermusuhan. Maka PKN hadir ingin sekali, merindukan sekali, berharap sekali. Keunggulan, kejayaan Nusantara di masa lalu itu bisa terulang kembali di masa kini. Kalau toh hari ini kita belum mampu mengembalikan kejayaan seperti waktu itu. Paling tidak hari ini kita letakkan fondasi untuk anak cucu kita nanti. Kalau anak cucu kita melihat Indonesia berjaya kembali karena cara membangun di Republik ini sudah benar sesuai dengan kurikulum Nusantara, cara-cara Nusantara, maka saya yakin kita semua akan gemah ripah loh jinawi. Dan kita lihat sejarah, Indonesia ini betul-betul diukir, dirangkai oleh nenek moyang kita untuk tidak boleh berpisah. Sederhana saja, Kerajaan Mataram itu ada di Jogja, tapi ibu kota NTB namanya Mataram. Betul tidak? Burung cendrawasih itu ada di Papua, tapi tari cendrawasih ada di Bali. Unik sekali kita. Di Bali tidak ada burung cendrawasih. Tetapi di situ ada namanya ritual ngaben yang selalu harus menggunakan burung cendrawasih agar prosesi ngaben itu, prosesi leluhurnya itu berjalan dengan baik. Bayangkan ratusan tahun yang lalu bagaimana burung cendrawasih yang di Papua itu bisa datang ke Bali. Makanya orang Bali pasti hormat sekali sama orang Papua. Nanti tidak dikasih ngasih burungnya itu. Nggak bisa nanti leluhur masuk surga. Begitu cara merangkai nenek moyang kita. Kita bisa berbeda rambut, berbeda kulit, berbeda golongan darah, berbeda apapun. Tapi perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan dirangkai dengan yang namanya Nusantara. Kemarin kita lihat coba tari saman Aceh. Kalau PKN mau bekerja keras seperti energiknya tari saman, itu top kita. Nggak usah jauh-jauh kita belajar filosofi-filosofi yang luar biasa. Tari saman kita bisa belajar geraknya dinamis, hitungannya tepat, karena kalau salah hitungan tangannya beradu atau kepalanya beradu. Betul tidak? Hitungannya. Saya tahu tarian itu dari Aceh, tapi Bang Mirwan Amir nggak bisa narikan itu. Itu pelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari Jawa Barat, kita lihat angklung.
Mungkin zaman dulu kita masih ingat ketika SD, yang masih SD zaman-zaman kita, itu hampir semua sekolah SD atau SMP punya angklung. Angklungnya dari Jawa Barat, tetapi itu dipakainya di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dari angklung kita belajar soal disiplin. Karena tidak boleh itu asal bunyi sesuka hati. Dia baru berirama kalau satu sama lain mengikuti kode, mengikuti aliran mana yang harus berbunyi. Maka dia harus disiplin. Dia harus tempo seliro. Begitu banyak cara leluhur kita memberikan pelajaran-pelajaran berharga agar kita bisa mengambil etikanya di situ, mengambil ilmunya di situ, mengambil terapannya di situ, menjadikan inspirasi untuk kemudian kita bisa berkarya yang lain. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh kader Partai Kebangkitan Nusantara dan para pecinta Nusantara yang menginginkan Nusantara bangkit, mari bersama-sama kita gali kembali, kita kembangkan kembali nilai-nilai keluhuran milik nenek moyang kita. Nggak usah jauh-jauh, karena kita negara yang sudah unggul pada masa lalu. Memajukan kesejahteraan umum kita tidak usah susah-susah. Apapun yang sudah ada di Republik ini itu kita olah dengan baik. Dengan cara apa? Kita mencerdaskan dulu kehidupan bangsa. Cerdaskan dulu, lalu kelola Ibu Pertiwi itu. Maka kita menjadi negara yang sejahtera. Jadi itulah ke depan salah satu tugas Majelis Agung. Untuk menanamkan ideologi kesadaran kebangsaan tentang bahwa Nusantara ini harus kita bangkitkan bersama-sama. Tidak hanya untuk kader saja, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Ayo kembali punya keunggulan. Anak-anak kita hari ini sudah tidak punya kebanggaan terhadap republiknya. Karena ketika dia melihat tokoh panutan, tidak ada yang bisa dipakai menjadi panutan. Ketika dia lihat karya, bagaimana anak bangsa berkarya, di sini tidak mendapatkan tempat yang bagus. Sehingga begitu banyak karya-karya anak bangsa, hasil riset anak bangsa, itu didaftarkan patennya di luar negeri. Tidak di Republik ini. Sangat disayangkan. Kalau kita bicara bioteknologi, kita bisa belajar dari suku Dani di Papua. Bagaimana bisa mengawetkan jenazah sampai berusia 250 tahun, 300 tahun. Sama dengan kita belajar di Toraja. Begitu banyak ilmu-ilmu yang ada di Nusantara ini yang harus kita gali bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, pasca Munaslup ini, sembari kita kabarkan kesadaran baru agar kita kembali kepada kejayaan Nusantara, maka ini kita bersama-sama. Sehingga orang PKN tidak boleh alergi dengan sejarah. Karena dari sejarahlah kita bisa berjalan dengan baik. Tentu sejarah yang benar. Jangan sejarah yang diajarkan hari ini. Pelajaran sejarah yang diajarkan hari ini kepada kita, itu semua pelajaran sejarah yang penuh dengan sisa-sisa kolonialisme. Karena isinya hanya perang, perang, dan perang. Kerajaan A berperang dengan kerajaan B, kerajaan C berperang dengan kerajaan D, terus berperang saja isinya. Tidak ada bercerita bahwa ini Candi Borobudur dibangun caranya seperti ini, teknologinya seperti ini, itu tidak ada. Tapi kalau PKN nanti berkuasa, maka sistem pendidikannya kita perbaiki. Mudah-mudahan itu sekelumit saja bagian daripada visi misi program PKN ke depan apabila rakyat Indonesia mempercayakan kepada kami. Mari kita bersama-sama bergotong royong membangkitkan Nusantara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk juga semua yang ada di rumah. Sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya Nusantara kembali berjaya. Nusantara, Nusantara, PKN, PKN, PKN. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.